Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki karakteristik khas yang berbeda secara fundamental dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan di Barat, baik landasan sumber, sarana, dan metodologinya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah. Bersumber dari alam fisik dan alam metafisika diperoleh melalui indera, akal, dan hati. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi. Penjelasan-penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis di atas menunjukkan bahwa paradigma ilmu dalam Islam adalah teosentris. Karena itu, hubungan antara ilmu dan agama memperlihatkan relasi yang harmonis. Ilmu tumbuh dan berkembang berjalan seiring dengan agama. Karena itu, dalam sejarah peradaban Islam, ulama hidup rukun berampingan dengan para ilmuwan. Bahkan banyak ditemukan para ilmuwan dalam Islam sekaligus sebagai ulama. Misalnya Ibu Rusyid di samping sebagai ahli hukum Islam mengarang kitab Budaya Al-Muttah. Kedua, teknologi. Pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syarat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam selama masih sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Mengenai hakikat teknologi, Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 32. Jadi pada ayat ini bahwa alam ditundukkan Allah pada manusia, bukan manusia yang menundukkan melalui teknologi. Di dalam kepercayaan Barat sekuler mengenai teknologi. Teknologi pada hakikatnya adalah bagian dari penyempurnaan nikmat-nikmat Allah pada manusia yang bersifat eksternal, sedangkan nikmat internal berupa kepuasan batinnya karena manusia telah menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah yang memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga, manfaat teknologi. Manfaat teknologi yang pertama adalah memperoleh kemudahan. Kemampuan fisik manusia itu tidak sebanding dengan kebutuhan yang diinginkan, tetapi manusia sebagai khalifah Allah diberikan kemampuan akal pikiran untuk memanfaatkannya, menemukan cara-cara yang tepat dan efektif guna meraih kebutuhan hidup yang tidak mungkin dicapai melalui kemampuan fisik semata. Yang kedua, untuk mengenal dan mengagungkan Allah. Ketika pertama manusia mengembangkan teknologi bangunan, manusia telah diberikan contoh langit yang tinggi, yang luas dan kokoh, yang tidak takut akan runtuh. Begitu pula ketika manusia mengembangkan teknologi pesawat udara, Allah telah memberikan contoh bagaimana burung bisa terbang di angkasa dengan stabil, mampu mempertahankan keseimbangan tanpa takut jatuh dan lain sebagainya. Karena itu ketika menerangkan berbagai struktur di alam ini, itu semua harus kita jadikan pelajaran untuk lebih mengenal dan mengagungkan Allah SWT. Terus yang ketiga, mengingatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Teknologi apabila dimanfaatkan secara benar dalam konteks tugas pengabdian manusia tersebut, maka teknologi diyakini akan mampu meningkatkan kualitas pengabdiannya kepada Allah. Jam misalnya adalah produk teknologi yang dimanfaatkan oleh umat Islam setiap hari untuk mengetahui waktu-waktu sholat, sehingga umat Islam dapat menunaikan sholat tepat pada waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Mas Jundi. Masih tentang manfaat teknologi. Memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup. Kemudahan yang diperoleh manusia melalui pemanfaatan teknologi membuat manusia dapat memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup serta tetap dalam koridor kesenangan dan kebahagiaan yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Allah tidak menghendaki manusia hidup susah, tetapi sebaliknya Allah menghendaki manusia hidup senang sebagaimana firman-Nya. Yang kedua, berikutnya, meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan kekayaan alam.
Teknologi meningkatkan kemampuan manusia melakukan eksplorasi kekayaan alam tersebut secara optimal. Banyak negara, bangsa yang tidak memiliki kekayaan alam yang memadai, tetapi karena memiliki kemampuan teknologi canggih, hidup lebih sejahtera dibandingkan negara atau bangsa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tetapi teknologinya tertinggal. Berikutnya, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Bagi orang yang beriman, sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepadanya akan melahirkan rasa syukur kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Teknologi membuat manusia semakin mudah meraih keinginan, semakin ringan beban hidup yang harus ditanggung, dan semakin besar hasil yang diperoleh. Terus berikutnya, seni. Dalam agama Islam tidak memberikan atau menggariskan teori dan ajaran yang rigid tentang seni dengan bentuk-bentuknya, sehingga belum memiliki batasan tentang seni Islam yang diterima semua pihak. Meskipun demikian, Syed H. Nasr telah memberikan ciri-cirinya, yaitu bahwa seni Islam merupakan hasil dari pengenjawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi, kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesementaraan dunia, dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nasr ayat 18. Berikutnya, seni. Seni Islam adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai, dan norma Islam, yaitu menyampaikan pesan keesaan Tuhan. Seni Islam diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung, sedangkan wujudnya dibentuk karakteristik tertentu. Suatu bentuk seni yang dilandasi oleh hikmah atau kearifan dari spiritualitas atau kearifan dari spiritualitas Islam tidak hanya berkaitan dengan penampakan lahir semata, akan tetapi juga realitas batinnya atau makna. Hasil perwujudan seni Islam dibentuk oleh karakteristik tertentu, diantaranya adalah estetika dan kreativitas. Menurut penilaian Islam bahwa segala bentuk seni selain merupakan karya ibadah atau pengabdian kepada Allah juga mengandung dan mengungkapkan keindahan. Mengenai bagaimana tentang estetika Islami, Ismail R. Al-Furqi dalam The Cultures Atlas of Islam. Sekian presentasi dari kelompok 7. Untuk pertanyaannya silakan taruh di Google Classroom di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.